Saya mau menjelaskan mengenai analisis logam-logam berat. Jadi mana aja nih yang menggunakan analisis ini? Kebanyakan badan-badan pemerintahan. Wiwik, mikrofonnya matiin deh, Wik. Oh iya, Bu. Mikrofonnya matiin. Ya, saya pecah fokus. Oke. Badan-badan pemerintahan yang menganalisis logam berat pada makanan misalnya. Contoh, Dinas Perikanan dan Kelautan begitu ya. Apa aja sih yang dikategorikan logam berat yang diperiksa untuk impor produk kelautan ya, misalnya produk yang berasal dari laut itu misalnya ikan cakalang gitu ya, ikan, udang, lobster. Dia mutlak harus diperiksa CD, PB, CU. Ya, CD, PB, CU, HG itu pasti udah mutlak gitu. Nah, gimana sih cara analisisnya gitu? Bermula dari cara analisis mineral metode basah. Nah, nanti kamu uraikan ya di resume kamu itu. Metode basah tuh kayak gimana, baca lagi bukunya, kan sudah ada. Asam yang digunakan, dilihat kelarutan masing-masing ion. Ya, jadi diingat-ingat nih, Cu, CD, PB, Hg, Cu, CD, PB, Hg, Cu, CD, PB, Hg. Nah, itu nanti kamu buat, sekarang nggak usah video, sekarang buat PowerPoint aja, dan resumenya ketik Word, nanti kirim bentuknya PDF. Satu lagi filenya berarti PPT. Jadi setiap orang kirim ke GC, ke Google Class-nya sendiri-sendiri. Sekarang sih belum, nanti setelah ini saya buka tempat resume gitu, nah masukin dari situ. Jadi yang kamu buat, satu, resume apa yang kita omongin, yang saya omongin. Terus yang kedua, PPT. PPT itu berisi berarti analisis logam berat di produk perikanan dan kelautan. Logamnya apa aja, itu Cu, CD, PB, Hg. Nah, si logam-logam tadi, singkatnya ya, nanti kamu cek lagi di buku kimia organik atau browsing juga boleh, nanti disertakan di PPT-nya. Jangan sumber pustakanya kata Bu Afi ya, awas aja. Nanti kalau saya lihat, saya kasih nilai 50 PPT-nya. Sumbernya dari jurnal boleh, atau dari buku yang lainnya boleh. Nah, singkatnya setelah kamu melakukan proses destruksi basah, dengan wadahnya itu bisa gelas kimia 150 atau Erlenmeyer kecil tentunya yang 100 mili. Si sampel yang telah didestruksi, misalnya ikan, udang, dan bla 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 yang lain tadi sudah selesai didestruksi, hasilnya pasti bening gitu ya. Nanti dia ditambahkan lagi dengan aquades, kemudian dipanaskan kembali sampai uapnya tidak bersifat asam. Nah, itu diuji dengan lakmus. Lakmus merah tetap merah, biru tetap biru. Nah, kalau sudah, baru sampel-sampel yang tadi mau dicek logam beratnya, itu diencerkan sesuai dengan prediksi keberadaan logam-logam berat tersebut. Kau bisa ambil rujukan dari LLHD, atau Badan Pemeriksaan Lingkungan Hidup untuk persyaratan ikan impor ya, ikan ekspor, ikan, udang itu ekspor, itu berapa PB, HG dan segala macam gitu. Setahu saya sih PPB, jadi kecil banget gitu. Nah, kalau misalnya mau CU ya berarti diencerkan sesuai dengan berapa sih kriteria si CU itu. Misalnya 10 ppb ya berarti maksimum standarnya 10 ppb. Kalau misalnya HG dia cuma bisanya 5 ppb, berarti standar paling besar itu 5 ppb gitu. Dan yang lain, dan logam yang lain. Nah, logam-logam 3 lainnya selain HG, kalau HG dia analisisnya lanjut ke mercury analyzer, khusus untuk dia mercury analyzer. Nanti kamu cari kenapa dia harus dengan mercury analyzer, dia nggak dengan AES biasa begitu ya. Atau yang sisanya, yang 3 ion lainnya, dia ada 2 cara sejauh yang saya tahu. Kamu boleh pakai cara mana aja terserah.
bisa pakai cara dingin, bisa pakai cara panas. Kalau misalnya dia cara dingin berarti AAS-nya no flame, jadi AAS-nya itu tidak menggunakan nebulizer. Nanti silakan dicari gitu ya. Tapi kalau yang cara panas berarti dia ada nebulizernya begitu. Nah, bedanya di mana? Bedanya pasti di nanti flowchart alatnya atau bagan kerja alatnya begitu ya. Kalau misalnya spektrofotometer serapan atom karena prinsipnya mengeksitasi atom-atom berarti dia harus ada nebulizer, ada pengkabut, ada burner gitu. Namun kalau dia seperti yang tadi saya sampaikan dia bentuknya kering gitu ya, dia tidak menggunakan sistem nebulizer, berarti dia menggunakan oven. Ya, nanti ovennya itu untuk menguapkan. Nah, uapnya itu ion-ion yang menguap tadi, yang berupa fase uap tadi, dia dilewatkan sinar sesuai dengan ion yang mau ditetapkan, sinar yang tereksitasi, si ion atom-atom yang tereksitasi oleh cahaya tadi, pada saat kembali ke keadaan dasar, baru dia melepaskan sinar atau cahaya pada panjang gelombang tertentu. Begitu. Ini berarti kurang 3 orang lagi ya. Oke. Kemudian, sampai situ dulu deh. Ada yang mau tanya nggak? Bu, ulang Bu sih. Bingung Bu. Yang kata pas cara dingin, habis pengenceran itu Bu. Ya, habis pengenceran itu analisis kuantitatifnya itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Intinya sama-sama spektroserapan atom, tapi spektroserapan atom itu ada 2 tipe. Ada yang pakai burner yang dipanasin, ada yang tidak menggunakan burner. Nah, kalau kamu belum tahu, cari ya yang tidak menggunakan burner itu namanya apa begitu. Kalau dia menggunakan burner untuk ion-ion tertentu saja yang pasti dia tahan terhadap pemanasan. Nah, kalau ion-ion yang tidak tahan terhadap pemanasan, Hg contohnya. Nah, dia tuh kalau dia dipanaskan dengan temperatur tinggi, kalau burner kan temperaturnya 650 lebih, dia menjadi tidak stabil ionnya, sehingga sulit untuk nanti dibaca emisinya atau absorbansinya gitu. Sehingga dia dilakukan dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan cara dingin begitu. Nah, selain PB ada yang lain juga. Nah, itu tugas kamu setelah Zoom ini. Kamu buat tuh tugasnya di PPT kamu yang mana tuh dari 4 yang tadi saya pilihkan ionnya, yang mana yang cara panas, yang mana yang cara dingin. Jangan lupa disertakan sumbernya, jangan kata Bu Afi sumbernya. Dari jurnal boleh, dari klip video juga boleh, misalnya klip YouTube juga boleh, nggak apa-apa. Gitu. Kamu kasih linknya aja di PPT halaman terakhir, taruh tuh link-linknya di situ. Link jurnal lah, link apalah gitu. Taruhlah di situ. Yang mendukung PPT kamu itu. Ya. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Ada yang mau ditanya sejauh ini? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, boleh. Kalau misalkan sumbernya itu dari blog, bukan dari jurnal, boleh, Bu? Blogspot. Saya tidak menyarankan dari blog ya, karena agak sulit dipertanggungjawabkan, kecuali kamu pakai blognya resmi, Depkes RI gitu ya, boleh. Karena itu blognya resmi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, BPOM, boleh. Karena itu blog resmi. Kalau yang lain-lain, aduh, ini nggak tepat banget sih nanyanya. Kalau misalnya blog-blog lain itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ada lagi? Apa Makasih, udah Bu. selesai Rini tanyanya? Udah, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, yang lain? Yang cara dingin atom-atom yang setelah tereksitasi itu dilewatkan sumber cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kalau spektro kan pasti ada sumber cahayanya dong, yang sesuai dengan ion yang kita mau tetapkan. Nah,
ion-ion yang bentuknya uap tadi, si atom-atom yang tadi bentuknya uap, yang cara dingin karena dia di oven gitu, nanti ditembak atau dilewat, pas dia melewati cahaya pada panjang gelombang tertentu, cahaya yang spesifik sesuai dengan si atom atau ion yang ditetapkan. Nah, nanti dia akan menangkap tuh energi dari sumber cahaya itu, turun dia ke keadaan dasar sambil melepaskan energi. Nah, energi emisi itu yang dibaca. Nanti dikonversi menjadi energi eksitasi, kira-kira. Oke, ada yang lagi yang mau ditanya? Serius, nggak ada Ibu yang mau mau tanya tanya. ini. Ya, Itu kan nanti tugasnya ada resum sama PPT-nya ya, Bu. Resumnya itu yang ya. dibahas di sini aja atau materi yang mendukung PPT-nya juga dimasukin ke resum, Enggak. Bu? Yang saya bahas aja. Resumenya kan yang saya omongin. Kamu dengar Iya, Bu. apa yang tadi saya omongin tuh, kamu dengar apa gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang mau tanya? Ibu, 32 nggak ada yang mau tanya nih, 32? Ibu saya mau nanya. Ya, Tadi Ibu kecepatan Bu itunya Bu, jelasinnya yang energi-energi itu Bu saya bingung. enggak, saya nggak mau nerangin, saya udah nerangin 2 kali. Yang lain, ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Oke. Eko, bisa di playback nggak kok? Dengar dikit aja. Oh gitu ya? Udah kamu stop? Oh ya, stop dulu dah.